Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 49, yang pakai kitab nomornya 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, ama sami'tum kama tadinu tudanu kama takunu yuwalla alaikum a'malukum ummalukum. Itu dia. Kama tadinu tudanu, ama sami'tum, bukankah kalian telah mendengar, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan diperlakukan. Biasa ini ya, polanya sering begini. Intan surullaha yansurkum, jika kamu menolong agamanya Allah, kamu akan ditolong. Polanya sering gitu. Man lam yarham la yurham, yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang menyayangi makhluk Allah akan disayang oleh Allah. Polanya begitu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan diperlakukan. Nah, gimana? Ayatnya banyak yang menjelaskan tentang ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sama saja kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat buruk, yaitu untuk dia, untuk diri kalian. Atau man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha, yang berbuat amal baik itu untuk dirinya, dan yang berbuat keburukan itu pun untuk dirinya. Atau dalam ayat lainnya, hal jazaul ihsan illal ihsan, balasan perbuatan baik ya pasti perbuatan baik lagi. Pokoknya tergantung kita ya, bagaimana kita berbuat, seperti itulah yang akan kita terima balasannya. Kita zolim, berarti nanti kita akan dizolimin lagi. Kita nyubit, berarti siap-siap kudu dicubit, kudu siap-siap bakal dicubit. Kita dupak, berarti kudu siap-siap bakal didupak. Apa Ustaz? Itu kama tadinu tudan. Banyak dah itu yang hadis-hadis yang polanya seperti itu. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian bersikap, berperilaku, seperti itulah pemimpin yang akan diangkat untuk kalian. Jadi kalau kita nemuin pemimpin rada zolim, rada buruk, berarti jangan-jangan kitanya sendiri pun selama ini masih zolim. Berarti kitanya sendiri selama ini masih buruk. Karena memang ayatnya juga jelas. Dalam Al-Quran ada tuh, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Seperti itulah, demikianlah kami angkat sebagai pemimpin sebagian orang zalim untuk memimpin orang-orang zalim lainnya. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Apa Bang Fikri? Jadi kalau rasa-rasanya sekarang kita lagi dipimpin sama orang-orang yang begono lagunya, berarti kita sendiri selama ini lagu kita masih begono. Apa gimana?
Jangan pakai demo, jangan pakai protes. Bahkan kalau dalam kitab tafsir As-Sa'di nanti bisa dilihat tuh. Annal ibadah idza kathura zulmuhum, panjang Arabnya tuh. Di antara sunnatullahnya Allah yaitu kalau ada seseorang yang banyak berbuat zalim, banyak berbuat kerusakan, mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah dan kewajiban-kewajiban mereka kepada masyarakat, maka Allah akan mengangkat pemimpin untuk mereka yang lebih zalim, yang lebih rusak, yang lebih dalam mengambil hak-hak mereka. Itu di dalam tafsir As-Sa'di. Jangan protes Bapak-Ibu. Imam Malik bin Dinar itu pernah ngutip salah satu bahasan dari kitab-kitab terdahulu. La tushgilu anfusakum bisabbil muluki. Jangan kalian sibukkan diri kalian dengan mencaci para pejabat atau para raja. Walakin tubu ilayya, tapi kalian harusnya bertobat kepadaku, kata Allah gitu. Uqtifhum alaikum, pasti aku akan melembutkan hati mereka untuk kalian. Karena selama ini yang menyebabkan itu, kita diberikan pemimpin yang kayak Bugono modelnya itu karena perbuatan kita sendiri, karena katanya zalim. Jangan pakai protes makanya. Apalagi tadi kalau kata Pak Guru mah jangan pakai demo. A'malukum ummalukum, perbuatan kalian itulah cerminan pemimpin kalian. Kalau kita punya pemimpin senang korupsi, berarti jangan-jangan selama ini kita senang sama ngentit, senang korupsi. A'malukum ummalukum. Makanya kalau pengen negara kita lebih baik ke depannya, kuncinya ada di diri kita masing-masing, kita semua. Kitanya harus betul-betul menerapkan tuntunan yang Allah berikan. Kalau udah dikasih pemimpin begini karena perbuatan zalim kita, ya udah terima, emang salah kita, emang salah kita. Apa itu? Salah kita. Ya emang salah kita. Kenapa kita selama ini zalim? Makanya dikasih pemimpin-pemimpin yang zalim lagi buat mimpin kita. Ketika sahabat-sahabat yang kalah setelah perang Uhud itu kan pada kalah, mereka nanya, kok bisa kita kalah? Padahal kita pasukannya lebih banyak, sedangkan pasukan orang kafir itu sedikit. Kenapa kita bisa kalah? Ya. Allah jawab, fala yalumanna illa nafsa. Jangan pakai nyalahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Ketika Rasul nyuruh bahwa pasukan panah itu jangan ikut turun, tahan dulu di atas gunung, mereka melawan, ikut turun, ujung-ujungnya dikepung sama pasukan kafir, kalah. Kalau baca sejarah perang Uhud itu kan Rasul nahan pasukan panah, jangan turun dulu, tetap di atas gunung, agak nurut. Begitu udah kalah baru udah, kenapa ya kok bisa kalah? Salah sendiri, kenapa diaturnya kagak nurut. Sekarang kondisi kita begini, dikasih pemimpin yang zalim, kehidupan serba sulit, musibah di mana-mana,
Jangan pakai nyalahin siapa-siapa, kitanya sendiri yang salah. Kenapa selama ini kita tidak betul-betul menerapkan tuntunan Allah? Kenapa selama ini kita zolim sama diri kita sendiri? Itu salahnya. A'malukum ummalukum. Perbuatan kalian merupakan cerminan pemimpin kalian. Sama aja kita lagi ngaca. Lihat pemimpin kayak gue, kita lagi ngaca. Gue gini kan. Apa gitu? Jelas sudah. Al-haqqu azza wa jalla laisa bizullamil lil abid. Ingat, Allah azza wa jalla tidak akan menzolimi hamba. Kalau kita bener mah nggak bakal dikirimin yang bodoh, kagak bakal. Karena Allah tidak akan zolim kepada hamba. Kayak tadi yang kita baca tuh, wa ma yuridu wa mallahu yuridu zulmal lil ibad. Allah tidak akan zolim sama kita. Apa yang Allah berikan buat kita ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kama tadi nutuda. Karena perbuatan kita selama ini kurang baik, ya udah dikasih takdir yang buruk oleh Allah. Aman udah. Kalau misalkan ayam kita sebagian ada yang hilang, berarti jangan-jangan selama ini kita pernah ngambil barang orang. Bener-bener. Kalau pala kita sekarang lagi rada puyeng, jangan-jangan kita tadi aja sering bikin puyeng pala orang. Allah tidak akan zolim kepada hamba-Nya. Gitu. Apapun yang kita lakukan, yaitulah balasan yang kita terima. Tadi kalau kita sering berbuat baik, pasti balasannya baik lagi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kuncinya di sini. Ngabang tuh nih. Ini mah kitanya badar, kitanya zolim sama diri sendiri. Begitu dikasih begini sama Allah, baru udah protes, ya Allah gini amat sih. Lah salah kita sendiri. Yujazi ala qalili bil katiri. Allah membalas perbuatan yang sedikit dengan yang banyak. Kalau kita berbuat baik aja, pasti balasannya melimpah, nggak bakal sedikit. Cuma karena kita zolim, ya udah balasannya ya begono. Tadi makanya Imam Malik bin Dinar ngutip hadis kursinya begitu. Kalau kita zolim, nanti dikirim orang yang menguasai kita yang lebih zolim lagi. Kalau kita nahan kewajiban kita, nggak bayar zakat, nggak sedekah, nanti pun dikirim penguasa yang suka narik harta kita secara sewenang-wenang, yang zolimnya lebih dari kita. Itu ketentuannya begitu. Das tuh ya. Jadi jangan salahin siapa-siapa. Makanya kemarin bahasan sebelumnya tabi'u hatta tutaba'u. Ikutin tuntunan Allah, nanti takdir baik akan mengikuti kalian. Itu bahasa sebelumnya begitu. Ukhdumu hatta tukhdam, layani Allah, nanti takdir akan melayani kalian. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa. Kalau sekarang negara kita seperti ini, keluarga kita begini, kampung kita begini, jangan nyalahin siapa-siapa. Salahin diri kita sendiri. Karena kitanya selama ini masih zolim sama diri kita. Nah, makanya kuncinya balik ke diri kita masing-masing. Kalau kemarin ayat yang saya kutip, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh.
Kalau seandainya penduduk kampung itu setiap individunya beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti keberkahan akan Allah limpahkan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun, maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Kuncinya ada di diri kita. Kalau pengen diri kita makin baik, ya perbaiki, jangan zolim sama diri kita. Kalau pengen keluarga kita baik, ya perbaiki diri kita. Nanti keluarga kita akan ngikut jadi baik. Masyarakat kita pengen jadi baik, ya perbaiki diri kita. Setiap individunya, setiap warganya memperbaiki dirinya masing-masing. Pasti masyarakatnya jadi baik. Gitu. Kuncinya ada di diri kita. Kuncinya. Karena itu yujazi ala qalili bil katsir. Allah itu tidak akan zalim sama hamba. Dia bahkan membalas yang sedikit dengan yang banyak. Tinggal gimana kita ya. Kalau kita pengen dapat balasan yang baik, ya kerjakan kebaikan. Pengen dikasih takdir yang baik, ya kerjakan kebaikan. Ikuti aturan Allah. Ikuti tuntunan Allah. Ya kalau kita nggak mau ngikutin tuntunan Allah, ya siap-siap aja dikasih takdir yang buruk. Ingat tuh, as-sahihu la yusammihi fasidan. Orang yang betul-betul baik, betul-betul sahih, sehat pemikirannya, la yusammihi fasidan, tidak akan disebut perusak oleh Allah. Ya bahasa katanya Allah nggak bakal salah ngasih, nggak bakal salah ngasih. Kalau kita emang benar-benar orang yang sahih, pasti kita akan diberikan balasan yang sahih, balasan yang baik. Kenapa kita dikasih balasan yang rusak, yang pasif? Ya karena diri kita pasif. Tukang bikin kerusakan. Ya sepi deh. Mang Budin gak ada Mang Budin. Pak Guru kali. Mau dikit? Hah? Telok. Kalau kita emang baik, pasti balasannya baik. Kenapa Allah timpakan kerusakan di diri kita, di kampung kita, di negara kita? Ya karena kitanya sendiri tukang merusak. Sholat harusnya cakep, kita rusak. Puasa harusnya cakep, kita rusak. Sama tetangga kudunya baik-baik, kita rusak. Sama saudara kudunya pada akur, kita rusak. Emang kita tukang bikin kerusakan. Makanya kalau sekarang dikasih kerusakan di kampung kita, di negara kita, ya jangan pakai nyalahin siapa-siapa. Emang kitanya yang tukang bikin rusak. Apa? Ini ngaji 17 itu saya. Tentang negara. Hah? Parah. Wasodiku la yusammihi kadziban. Orang yang jujur tidak akan disebut pembohong. Kenapa kita dibohongin mulu? Janjinya bugono, pelaksanaannya bugono. Ya karena kitanya sendiri tukang bohong. Kita kan bohong mulu mata ya. Ngakunya Allahu Akbar, ternyata duit lebih gede. Ngakunya inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin, taunya main mulu, gitu. Ngikutin nafsu mulu, kerjain kehobian mulu. Tukang bohong kita ini. Makanya kenapa kita dibohongin mulu? Ya uruk, kita yang tukang bohong. Iya dibohongin Allah lagi. Tuh
Orang yang sahih tidak akan disebut perusak, dan orang yang jujur tidak akan disebut pembohong. Kok bisa kita dikasih orang pemimpin-pemimpin yang suka bikin kerusakan, dikasih orang-orang yang tukang bohong? Ya karena kitanya selama ini suka bikin kerusakan dan kitanya juga sering bohong. Ya udah, makanya dikirimin kayak begitu. Kalau kita jujur ya pasti dikiriminnya yang jujur lagi. Kalau kita sahih, suka memperbaiki, pasti dikirim orang-orang yang suka memperbaiki. Udah tinggal balik ke diri masing-masing. Jangan pakai protes. Apa guru? Iya, anak kita tukang bohong ya karena kitanya bohong mulu sama anak kan gitu. Apa guru? Bini kita ngelawan, yang karena selama ini kitanya juga ngelawan. Pokoknya semua balikin ke diri kita. Anak, bini, lingkungan itu semua cerminan diri kita. Udah jelas ya? Cukup itu. Bang Uri nambahin nggak? Aku tuh kali cukup. Bang Didin? Enggak. Ya kalaupun ada yang benar, ada orang benar di kampung itu kan tetap aja musibah itu kalau udah ditimpakan oleh Allah yang nggak pilih-pilih, semuanya tanda. Ya bulan, idza khudimta wa idza waqafta wuqifta. Ukhdumil haqqa ta'ala wa la tashtagil anhu bi khidmati haula'is salatini alladzina la yadurruna wa la yanfa'una. Ya bulan, wahai anak-anakku tercinta, idza khudimta, jika engkau melayani Allah, jika kamu melayani Allah, khudimta, pasti kamu akan dilayani. Jika kamu berkhidmat kepada Allah, waktu kita gunakan untuk terus mengingat Allah, beribadah kepada Allah, kita melayani Allah, berkhidmat kepada Allah, pasti kita akan dilayani. Wa idza waqafta wuqifta, jika kamu berdiri untuk agamanya Allah, untuk Allah, wuqifta, kamu akan ditegakkan oleh Allah, kamu akan diberi kekuatan oleh Allah. Ya Bang Ipul sih, kopinya ada Bang Ipul, ngucek-ngucek mata aja. Udah tuh. Jika kamu melayani Allah, kamu akan dilayani. Jika kamu berdiri untuk Allah, berdiri untuk agamanya Allah, pasti kamu akan diberikan kekuatan oleh Allah, pasti kamu akan ditegakkan oleh Allah. Ukhdumil haqqa azza wa jalla wala tashtagil anhu bi khidmati haula'is salatin. Layanilah Allah azza wa jalla dan jangan kamu sibukkan dirimu dengan melayani para penguasa itu. Bi khidmati haula'is salatini, dengan melayani para penguasa itu, para pejabat itu. Alladzina la yadurruna wa la yanfa'una,
yang mereka itu tidak bisa membahayakan dirimu dan tidak bisa membahagiakan dirimu. Ingat tuh, kita sekarang bahagia bukan karena pejabat-pejabat kita pada benar, kita sengsara pun bukan karena pejabat-pejabat kita kagak bener. Mereka la yadurruna wa la yanfa'una. Mereka tidak bisa membahayakan kalian dan tidak bisa membahagiakan kalian. Itu semua ya takdir Allah. Kita bahagia ya karena ditakdirkan untuk bahagia oleh Allah. Kita sengsara pun ya karena ditakdirkan untuk sengsara oleh Allah. Sebabnya ono kali, sebabnya doang. Kemudian tapi jangan pakai disalahin, kemudian lu sih kemarin milih yang ono, jangan pakai salahin, jangan. Karena lagi jangan pakai disalahin. Karena tadi kita baca juga wa ma romaita id romaita walakin allaha rama. Kalau kita lagi ngelempar itu bukan kita yang lempar, walakin allaha rama. Allah lah yang melempar itu. Kalau kita nyoblos itu hakikatnya bukan kita yang nyoblos, tapi Allah yang gerakin kita buat nyoblos ono gitu. Aman. Bukan kalau duit bukan. Semuanya takdir gitu. Kita ngalamin sengsara ya emang takdir Allah. Kita ngalamin bahagia ya emang takdir dari Allah. Haula'is salatini alladina la yadurruna wa la yanfa'un. Mereka para penguasa itu tidak bisa membahayakan kalian dan tidak bisa membahagiakan kalian. Semuanya takdir. Oh, bahasnya lemah begini sih. Jadi ada bahasa salatin apa gitu? Sesuatu udah mau demo aja dia. Besok Senin mau ikut demo. Yu'tunaka. Ayyu syai'in yu'tunaka. Itu aslinya begitu. Apa yang mereka bisa berikan untuk kalian, untuk kamu? Karena lagi-lagi mereka pun makhluk yang sama sama kita. Kita manusia yang mereka manusia. Kita lemah yang mereka lemah. Kita ini digerakkan oleh Allah, mereka pun digerakkan oleh Allah. Mereka nggak bisa ngasih kita apa-apa. Tadi lagi-lagi yang bisa bikin kita bahagia ya Allah, yang bikin kita sengsara ya Allah, yang bikin kita kaya itu Allah, yang bikin kita kismin itu Allah. Semuanya bukan gara-gara si anu, bukan gara-gara dia, bukan gara-gara Allah, bukan gara-gara pejabat-pejabat kita, bukan. Emang takdirnya begitu. Terus kenapa kita ngalamin takdirnya seperti ini? Ya tadi, karena perbuatan kita. Karena kita zolim sama diri kita sendiri, karena kita meninggalkan tuntunan yang Allah berikan, makanya dikasih takdir buruk sama Allah buat kita. Itu jelas. Ini biar paham, biar kami ikut demo besok Senin tahu dulu ya. Yu'tulaka malam yuksam laka. Apakah mereka mampu memberikan sesuatu yang tidak dijatahkan oleh Allah untukmu? Seharusnya ada alifnya tuh di depannya. Ayu'tunaka malam yuksam laka. Ada alif istifhamnya. Ada kitab ya kemudian. Ada.
Kalau di kitab, di PDF nggak ada nih, langsung yuk tunaka. Harus ada alifnya tuh. Ayuk tunaka malam yuksam. Apakah mereka mampu memberikan sesuatu yang tidak Allah jatahkan untukmu? Tentu tidak. Nggak bisa kemudian yang kita alamin ini semuanya Allah yang ngasih buat kita. Bukan gara-gara seseorang, bukan gara-gara tetangga kita, bukan gara-gara musuh kita, bukan. Semua yang kita alami, baik itu yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, semuanya dari Allah. Allah yang menjatahkan untuk kita. Kalau salatin tadi, para pejabat-pejabat nggak bisa apa-apa, karena mereka pun digerakkan oleh Allah. Gitu. Ayo tunaka malam yuksam. Apakah mereka mampu memberikan sesuatu yang tidak Allah jatahkan untuk? Au yakdiruna yaksimuna laka syai'an lam yuksimhul haqqu azza wa jalla. Yaksimhu ya. Au yakdiruna an yaksimu laka syai'an lam yaksimhul haqqu azza wa jalla. Atau apakah mereka mampu menjatahkan untukmu sesuatu yang tidak Allah jatahkan untukmu? Nggak bisa. Allah nggak menjatahkan itu buat kita. Orang lain tiba-tiba berusaha membuat itu jadi jatah kita, yang nggak bakal bisa. Kalau itu tidak dijatahkan oleh Allah, yang nggak bakal bisa. Siapapun itu orang. Hah? Apa? Kalau dulu waktu kita sering baca Qalbul Quran itu ada ayatnya tuh. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau ibu gua kalau Sabtu masih baca tuh Qalbul Quran. Cuma orang kagak paham artinya jadi baca doang. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu. Jika Allah menimpakan sesuatu mara bahaya untukmu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan itu dari diri. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan untukmu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menolak itu. Pasti bakal nyampe ke kita. Itu harus ditanamkan dalam diri kita tuh, bahwa semua yang kita alamin ini meskipun rada puyeng-puyeng dikit, ya ini memang ketetapan Allah, takdir yang harus kita jalani dari Allah. Begitu Bang Uri. Ya emang rada puyeng-puyeng dikit, saya emang puyeng-puyeng dikit. Apa Nudut? Jalan dan terima bahwa ini takdir Allah. Kemudian langkah selanjutnya kita taubat. Karena lagi-lagi apa yang kita terima ini merupakan balasan dari apa yang kita kerjakan. Taubat dan buru-buru taubat, banyakin istighfar. Kenapa kita bisa puyeng? Ya karena kita sering bikin orang puyeng. Kenapa kita susah? Berarti karena jangan-jangan selama ini kita sering nyusahin orang. Kemudian, dah. Kalau dulu kita sering dibacain tuh Buya, kalau seandainya semua orang berkumpul untuk membahagiakan dirimu, untuk mengangkat dirimu, mereka pasti tidak akan mampu. Lau ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu.
Kalau semua orang kumpul untuk membahagiakan dirimu, pasti mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, kalau mereka ingin membahayakan dirimu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ingat, semua yang kita alamin ini merupakan takdir dan ketetapan Allah, juga sebagai balasan dari apa yang selama ini kita lakukan. Jadi jangan pakai nyalahin siapa-siapa. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian masing-masing. Kenapa selama ini kita meninggalkan tuntunan Allah? Kenapa selama ini kita mengabaikan perintah-perintah Allah? Nggak usah. Puing harus. Ntar kasih judul man, ngaji kebangsaan gitu. La syai'a musta'nafun min indihim. Tidak ada satu apapun, tidak ada sesuatu pun yang dimunculkan min indihim, dari sisi mereka. Nyundut dulu. Udah. La syai'a musta'nafun min indihim. Tidak ada sesuatu pun, sedikit pun yang dimunculkan dari sisi mereka. In qulta inna ata'ahum musta'nifun atau musta'nafun min indihim kafarta. Jika kamu bilang sesungguhnya pemberian mereka itu murni dimunculkan dari sisi mereka, maka kamu langsung kafir pagi-pagi. Amanuddin, ada orang nganterin duit ke rumah kita, kita anggap bahwa ini emang boleh dia, pemberian dia, maka kafarta, kamu langsung kafir pagi-pagi. Aduh. Kalaupun ada orang yang nganterin makanan ke rumah kita, nganterin duit ke rumah kita, bikin kita senang, bikin kita bahagia, harus kita yakini bahwa itu semua bersumber dari Allah. Ini semua anugerah Allah. Dia mah cuma perantara doang. Bukan mereka yang memunculkan anugerah itu. Gitu. Hah? Jadi kafar tak, kamu langsung kafir pagi-pagi. Hah? Kalau kita meyakini bahwa negara kita ini baik karena pejabat kita yang pada benar, atau kita meyakini negara kita buruk karena pejabat kita yang kurang benar, kafar, berarti kamu kafir pagi-pagi. Karena lagi-lagi semua itu merupakan takdir dan ketetapan Allah. Kita bahagia karena Allah ngasih anugerah buat kita berupa kebahagiaan. Kita sengsara pun itu karena Allah yang menetapkan kesengsaraan itu buat kita.
makhluk itu cuma perantara. Kalau kita yakin itu murni muncul dari mereka, kafar, kamu langsung kafir. Banyak amat ini ya. Terus protes mulu, mengeluh mulu. Apa sih? Apalagi besok Senin pas demo langsung kafir berjamaah. Makanya dulu waktu guru-guru demo kan begitu, kata Buya, kagak punya Tuhan pada kan begitu. Apa? Nah, iya. Nah, sama itu juga. Lu kan bisa sukses begini, gua yang nolongin, gua yang bantuin, ya sama. Inna atau ahum musta'nafun min indihim. Kalau kita bilang anugerah itu muncul dari diri mereka atau muncul dari diri kita, kafar. Ya makanya tadi kita asal setiap malam Jumat kita syahadat lagi 7 kali kan syahadatnya, dibuat syahadat Senin, buat syahadat Selasa gitu. Gitu. Ya tinggal introspeksi masing-masing dan dulu. Ya kon emang lagu kita bugono. Anak kita anggap beban kita, bini kita anggap beban kita, saudara kita yang suka datang ke rumah kita anggap beban kita. Ya makanya urut kok kita dianggap beban lagi begitu. Apa itu? Udah emang gara-gara yang perbuatan kita, balasan buat perbuatan kita selama ini. Jangan pakai protes. Nah jam 2 aja nih. Ya nggak pakai berisik enggak. Makanya harus sadar bahwa ini semua merupakan balasan dari perbuatan kita. Makanya langkahnya yang pertama taubat, masing-masing orang taubat gitu. Karena nggak akan Allah berikan takdir yang seperti ini kalau kitanya sendiri nggak zolim. Nah sekarang masyarakat kita coba zina makin merebak di mana-mana. Bocah pacaran kita anggap udah hal yang wajar. Judi orang di mana-mana main judi, yang offline, yang online. Semua sholat makin kemari udah makin banyak ditinggal, kalaupun dikerjain cuma sekedar ngerjain. Ya wajar kalau kemudian Allah kasih hukuman seperti ini, ya wajar karena akibat perbuatan kita gitu saja. Makanya tobat buru-buru itu langkahnya. Tobat, masing-masing orang, setiap orang tobat, kembali terapkan tuntunan Allah dalam kehidupan kita, minimal dari lingkup keluarga kita dulu, keluarga kita. Ama ta'lamu annahu la mu'tiya wala mani'a wala dharra wala nafi'a wala muqaddima wala muakhkhira illallahu ta'ala. Bukankah kamu tahu bahwasanya tidak ada yang bisa memberi wala mani'a dan tidak menahan pemberian, dan tidak ada yang bisa menahan pemberian, wala dharra tidak ada yang bisa memberikan bahaya, wala nafi'ah dan tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan, wala muqaddimah tidak ada yang bisa memajukan,
wala muakhir, dan tidak ada yang bisa menunda illallahu ta'ala, kecuali Allah Ta'ala yang bisa memberi, yang bisa menahan pemberian, yang bisa bikin kita sengsara, yang bisa bikin kita bahagia, yang bisa memajukan anugerah dipercepat, yang bisa menunda anugerah ditahan-tahan, diundur-undur. Ya semuanya cuma Allah. Makhluk nggak bisa apa-apa. Makanya kalau kita yakin bahwa ini gara-gara orang atau ini gara-gara kita, ya kafar. Oh, kita sengsara gara-gara orang lain, atau kita yakin bahwa ada orang bisa bahagia gara-gara kita, ya kafar. Apa ibu? Just jangan pakai ikut demo, bagi pun pakai ikut demo lagi. Malu amat guru madrasah mana ada. Fa in qulta inni a'lamu dzalika, jika kamu berkata iya saya tahu itu, mas semua itu saya tahu, ini a'lamu dzalika, saya udah tahu itu semua, tahu yang bisa memberi cuma Allah, yang bisa menahan pemberian cuma Allah, yang bisa bikin sengsara ya cuma Allah, yang bisa bikin bahagia cuma Allah. Udah tahu itu mas saya. Ini a'lamu dzalika, udah tahu itu. Ustaz dong kagak tahu. Setiap malam Jumat dulu kita baca, la mu'tiya illallah, la mani'a illallah, la raziqa illallah. Setiap malam Jumat kita baca dulu itu. Tahu itu mah. Tahu. Qultu laka, maka aku katakan untukmu, kaifa ta'lamu hadza wa tuqaddimu ghairahu alaihi. Kenapa padahal kamu tahu ini, tapi kamu mendahulukan yang selain Allah dibanding Allah? Kenapa kamu lebih memilih ngikutin nafsumu, ngikutin setanmu, ngikutin keinginanmu dibanding tuntunan Allah? Kenapa? Udah tahu itu, tapi kenapa kamu mendahulukan yang lain dibanding Allah? Tahu doang, protes berjalan terus tiap hari, ngeluh mah terus. Tahu doang. Udah jelas itu, cukup. Jadi lagi-lagi ya, introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Kalau pengen keluarga kita jadi makin baik atau meningkat ke lingkup yang lebih besar, masyarakat di sekitar kita jadi baik, negara kita jadi baik, kuncinya ada di setiap pribadi, di setiap individu masing-masing. Kalau semuanya pada taubat dan menerapkan tuntunan-tuntunan Allah pada dirinya, pasti negara kita akan jadi baik, pasti lingkungan kita jadi baik, pasti keluarga kita jadi baik. Itu kuncinya. Dah jam 2 sebelum saya tutup, ada yang namanya enggak? Kali Bang Midin kali? Enggak, cukup. Bang Nurdin jelas ya? Jadi semuanya takdir Bang Nurdin. Tadi tuh, kalau pengen kagak puyeng ya jangan suka bikin puyeng orang. Pak Guru cukup. Bang Dikit cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab.
Walhamdulillahirabbil alamin.